Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak sekalian yang solih solihah, insya Allah calon penghuni surga bersama keluarga, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya yakin di antara kita nanti qoblal Id atau ba'dal Id, insya Allah akan ada yang pulang kampung. Betul, itu saya yakin, karena saya sendiri akan pulang kampung hari kedua setelah Idul Fitri. Nah, dalam rangka supaya pulang kampung kita ini punya makna, punya nilai ibadah yang lebih, selama ini insya Allah punya nilai ibadah. Tetapi kesempatan yang sebentar ini saya akan menyampaikan sebuah risalah hadis, sunnah-sunnah nabawiyah yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar terkait sunnah-sunnah safar. Orang Arab itu membedakan antara safar dengan zihab. Berbeda dengan bahasa kita. Misal, saya ditanya istri saya, "Mas, mau kemana?" Saya bilang, "Pergi ke Pondok Timur, Mas." Suatu ketika saya berkemas-kemas dalam waktu yang cukup lama. "Mas, mau kemana?" "Oh, sayang, saya mau tugas ke Maroko dan Spanyol." "Oh iya." Menggunakan kata pergi. Ke Pondok Timur Mas pergi, ke Spanyol pergi, kan begitu. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau perginya itu misalnya di atas 81 km atau 88 km lebih 704 meter atau lebih dari itu misalkan, maka tidak disebut pergi dalam arti zahaba yadhhabu zihaban, tapi safaro atau safaro yusafiru musafaratan, musafir. Nah, bagaimana ajaran Nabi ketika kita mau pergi jauh? Pergi jauh dalam rangka pulang kampung besok, dalam rangka pindah kerja umpama, atau ada pekerjaan di tempat yang jauh, atau sedang studi, sedang bisnis misalkan, maka malam ini ada 9 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya sampai, tidak sampai pukul 22. Nggak sampai maksudnya. Yang pertama, ketika kita mau pergi jauh disunnahkan berpamitan. Berpamitan. Kelihatannya sepele, tetapi Nabi mengajarkan ini. Dalam hadis nomor 537 Al-Adhkar,
idza arada ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanahu. Kata Nabi, jika engkau ingin pergi jauh, berpamitanlah kepada ikhwannya. Tafsir ikhwan dalam hadis ini, satu, keluarganya. Jika yang pergi saya berpamitan kepada istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Wa aqaribuhu, dan kerabatnya, adik saya, paman pakde saya, kakak adik ipar saya. Wa jiranuhu, dan tetangga-tetangganya. Yang terakhir, wa ashabuhu, dan teman-temannya. Contoh begini, tiba-tiba maaf, ada rumah kemalingan. Itu rumah siapa? Rumah Pak Taufik. Kemana orangnya? Gak tahu ya. Tetangga dekat gak tahu, sahabat gak tahu, keluarga gak tahu, teman gak tahu. Kenapa? Gak pamitan. Gitu Pak. Yang kedua, disunnahkan untuk minta didoakan kepada orang yang dipamiti. Contoh, setelah pamitan, Kak, saya pamitan ya, besok saya, istri dan anak-anak akan ke Semarang. Titip rumah, titip saya punya, maaf, kucing 3, burungnya 5, titip untuk dikasih makan, umpama begitu. Dan lampu, nih kakak kan tahu tuh, ini kuncinya, lampu depan, atas bawah tolong dinyalakan, titip ya Kak. Ini pamitan. Kemudian doakan Kak, kami dalam safar kami diberikan keselamatan, sehat walafiat, ketemu mama papa di Semarang. Ini sunnah. Yang ketiga, yang dipamiti juga sunnah minta didoakan oleh yang berpamitan. Hadis nomor 544 yang berbunyi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu pernah izin, istazantun nabiyya, saya minta izin ke Rasulullah fil umrati, untuk umroh. Umar tinggal di Mekah, Umar tinggal di Madinah, ya kan, bersama Rasulullah dan sahabatnya. Umroh kan ke Mekah tuh, terus izin, berpamitan. Kemudian Nabi berkata, ya ukhayya la tansana min du'aik, asyrikna fi du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupakan kami, doakan kami, sertakan kami dalam doamu, gitu Pak. Jadi yang berpamitan sunnah minta didoakan, yang dipamiti pun minta didoakan. Ya Pak Taufik, doakan kami juga yang di kampung, yang di komplek ini semuanya sehat, aman, tidak ada masalah. Nah, itu contoh. Yang keempat, minta nasihat. Minta nasihat. Suatu ketika tahun 2012 saya kedatangan tamu, guru saya asal Al-Azhar Kairo Mesir, dosen hadis begitu. Mengajar saya bukan di Al-Azhar Kairo, tapi beliau pernah jadi dosen tamu kami di Saudi Arabia. Datang ke Indonesia, ya saya sebagai santrinya, sebagai mahasiswanya dulu, senang dengan kedatangan guru kami. Nyampe kantor saya, ngobrol, beliau bilang, ya Taufik, ausini. Wahai Taufik, nasihati saya. Padahal itu guru saya, usianya 74 tahun, waktu tahun 2012. Taufik waktu itu masih kepala 4 waktu itu. Padahal
secara ilmu dan usia beliau lebih tinggi, tapi bukan itu persoalannya. Beliau mengamalkan sunnah Nabi ketika bepergian minta dinasehati. Ya, apa nasihatnya? Yang pertama tentang takwa. Alaika bitaqwallah. Contoh begini Bu, Pak. Ya, saya kan juga baru pulang dari Madinah, makanya sakit sampai ya kurang sehat. Itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Kesenggol. Yang nyenggol cantik juga itu ya, Masya Allah. Ini fake. Alaika bitaqwallah. Ternyata setan bukan hanya di Pondok Timur Mas, tapi di Mekah pun ada setan. Apa itu? Maksiat mata. Untung di belakang saya ada istri saya. Lah aman kan? Mau begini. Itu Pak. Ini contoh. Atau yang nyenggol kita orang gede tinggi hitam. Duduk. Waduh, kata kita udah jelek hitam. Coba tuh. Kan dosa juga. Ini maksiat. Maksiat hati, maksiat pikiran, terucap pula. Udah jelek, nyenggol lagi. Ini Pak. Alaika bitaqwallah. Atau dalam konteks kita yang pulang kampung besok, kadang-kadang suami istri berbeda paham tentang apa? Kata sang suami, anak-anak, kita berhenti di rest area 0 sekian 00 misalkan. Kata istri kita, Pak, jangan Pak, di situ makanan nggak enak. Itu di mobil sudah diskusi tuh, mau berhenti di mana. Tapi yang paling penting, suami istri harus kompak bahwa kita akan berhenti di saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sholat jamak takdim atau jamak takhir disepakati dulu. Jangan di sana makanannya enak, tapi yang penting di sana masjidnya bagus. Maksudnya bagus itu bersih, karpetnya bersih, nggak berdebu, toiletnya bagus, buat sholat bisa khusyuk. Itu penting. Ini enggak rebutan apa rest area yang makanan kesukaanku di sana apa gitu. Ini kan perlu. Baik. Yang kelima, setelah menasehati, penasehat ini disunnahkan mendoakan secara khusus untuk orang yang dinasehati. Jadi disunnahkan. Contoh, misalkan saya bilang sama guru saya, Syekh, nanti Anda kalau di Surabaya tolong hati-hati bawa tas. Di sana copetnya luar biasa. Bukan itu, iya, tolong hati-hati. Suatu ketika Pak, waktu saya kemarin di Spanyol, dari Maroko ke Spanyol, dipesan tolong tas jangan pernah ada di belakang atau di samping, karena copet di Spanyol lebih canggih ketimbang copet di Tanah Abang. Katanya begitu. Lah betul. Seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang bernama Profesor Dr. Muhammad Jamil, tasnya di samping begini hilang uang 12,5 juta. Kecopet nggak terasa. Tiba-tiba nyampe hotel sama saya, tas terbuka, uang hilang semua. Padahal itu pesan istrinya, Pak, nanti kalau ke Spanyol beli ini beli itu. Udah nggak jadi beli dah. Gitu Pak. Maka doakan. Apa doanya? Allahumma tuwillahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Mohon ikuti saya. Allahumma tuwi lahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Nah, tentu nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Ya Allah, lipatkanlah yang jauh untuknya dan ringankanlah perjalanan jauhnya.
Jadi umpama nggak bisa bahasa Arabnya, ke versi hadis Nabi ini, bahasa Indonesianya, ya Allah lipatkan yang jauh untuknya, jauh tapi nikmat, jauh tapi aman, jauh tapi menyenangkan. Wahawin alaihi safar, dan ringankanlah perjalanannya, gitu Pak. Kemudian yang keenam, yaitu sholat sunnah safar 2 rakaat. Dalam hadis nomor 344 atau nomor hadis At-Tirmidzi 3445, 2 rakaat itu yang dicontohkan Nabi, 1 Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Saya ulang lagi, rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Atau cara yang kedua, rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq, rakaat kedua Al-Fatihah An-Nas. Mana yang gampang saja, yang penting jangan Al-Baqarah sama Al-Imran. Lah kapan berangkatnya? Itu Al-Baqarah Al-Imran itu bisa 4-5 jam itu, ya. Kemudian setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan berdiri dulu sebelum 3. 1 membaca ayat kursi, kedua membaca li'ilafi Quraisy, ketiga berdoa. Apa kata Nabi? Masih dalam hadis nomor 345, bahwa orang yang membaca ayat kursi setelah salam itu, lam yusibhu syai'un yakrahuhu, insya Allah tidak ditimpa sesuatu yang tidak ia inginkan. Contoh, mobil sudah berangkat, nyampe tol Cikarang, dompet ketinggalan, ya kan? Sudah nyampe Cirebon, baru ingat casan HP ketinggalan, macam-macam. Kita kan nggak suka itu. Kata Nabi, lam yusibhu syai'un yakrahuhu, insya Allah tidak ditimpa sesuatu yang tidak ia inginkan. Li'ila fi Quraisy, kata Nabi, fa innaha amanun min kulli su'. Orang yang membaca li'ila fi Quraisy selepas salam itu insya Allah aman dari segala macam kejahatan. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Terakhir yang 9, berdoa sebelum keluar rumah, minimal bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jika masih hafal, Allahumma zawwidni taqwa waghfirli dzambi wa yassirli khaira haitsu ma kuntu. Kalau nggak bisa, bahasa Indonesianya, ya Allah, bekali saya dalam safar saya dengan takwa, ampuni dosa saya dan mudahkan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun aku berada. Atau ya Allah, hadapkanlah saya, pertemukanlah saya dimanapun saya berada, bertemu dengan hal-hal yang baik. Nah, itu doa Nabi ketika mau keluar rumah. Penutup, kesimpulannya bahwa ketika kita ingin pergi jauh, 1, disunnahkan berpamitan. Yang kedua, disunnahkan minta didoakan kepada orang yang dipamiti. Yang ketiga, yang dipamiti juga disunnahkan untuk minta didoakan oleh orang yang berpamitan. Yang keempat, minta nasihat. Yang kelima, orang yang menasehati
itu disunnahkan mendoakan khusus kepada Allah untuk orang yang berpamitan itu. Kemudian yang keenam, yang kelima, yaitu orang yang berpamitan, yang dipamiti. Kalau yang berpamitan disunnahkan minta didoakan, yang dipamiti pun sunnah minta didoakan oleh orang yang berpamitan. Yang keenam, sholat sunnah safar 2 rakaat ringan. Cara yang pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Cara kedua Al-Fatihah Al-Falak, Al-Fatihah An-Nas. Selepas salam jangan berdiri sebelum yang tiga. 1, membaca ayat kursi. 2, li'ila fi Quraisy. 3, berdoa yang minimal bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.